Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar pelajaran 4 dengan tema bersih itu sehat. Pada pagi hari ini kita akan membahas subtema yang pertama, ialah mengenal arti bersih dan sehat. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama ialah menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil. Yang kedua, menunjukkan perilaku bersih sebagai implementasi dari pemahaman tata cara bersuci dari hadas kecil. Yang ketiga, memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, meyakini bahwa perilaku bersih dan sehat sebagian dari iman. Yang kedua, menunjukkan perilaku bersih dan sehat. Tiga, menjelaskan pengertian bersih dan sehat. Yang keempat, menjelaskan pengertian najis. Yang kelima, menjelaskan pengertian hadas. Yang keenam, menyebutkan macam-macam hadas. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, peserta didik kelas 4A dapat meyakini bahwa perilaku bersih dan sehat sebagian dari iman setelah berdiskusi dan menggali informasi dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik kelas 4A mampu menunjukkan perilaku bersih dan sehat setelah berdiskusi dan menggali informasi dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik kelas 4A mampu menjelaskan pengertian bersih dan sehat jika diberi teks halaman 36 dengan baik dan benar. Yang keempat, peserta didik kelas 4A mampu menjelaskan pengertian najis jika ditampilkan tayangan PowerPoint dengan baik dan benar. Yang kelima, peserta didik kelas 4A mampu menjelaskan pengertian hadas jika dilakukan tanya jawab dengan baik dan benar. Yang terakhir, peserta didik kelas 4A mampu menyebutkan macam-macam hadas jika ditampilkan tayangan PowerPoint dan benar. Yang pertama, mengenal arti bersih dan sehat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya memerintahkan untuk bersuci dari hadas dan najis, serta mencintai kebersihan. Bersih artinya bebas dari kotoran, suci artinya bebas dari hadas dan najis. Bersih dan suci merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kalau bersih, keadaan terbebas dari kotoran, sedangkan suci terbebas dari hadas dan najis. Bersih atau suci dibagi menjadi dua: bersih dari hadas dan bersih dari najis. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hadas. Hadas memiliki arti keadaan tidak suci pada diri seseorang yang menyebabkan terhalangnya untuk beribadah. Artinya, jika kita terkena hadas, maka kita tidak boleh melakukan suatu ibadah hingga keadaan kita kembali menjadi suci.
hadas terbagi menjadi dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. A. Hadas kecil. Hadas kecil adalah segala sesuatu yang membatalkan wudu. Adapun hal-hal yang membatalkan wudu adalah sebagai berikut. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubul atau tubur. Jadi, apapun yang keluar dari anggota tubuh kita, baik itu benda cair, benda padat, ataupun gas, itu semua termasuk hadas kecil. Seperti buang angin, buang air kecil, dan buang air besar. Selanjutnya, hilang akal. Hilang akal merupakan suatu kondisi atau keadaan seseorang yang sedang tidak sadar, baik itu karena tidur, mabuk, ataupun pingsan. Kemudian bersentuhnya kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, yaitu apabila kulit kita bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, maka kita akan terkena hadas kecil. Selanjutnya, menyentuh kemaluan, yaitu baik disengaja ataupun tidak disengaja. Dengan demikian, jika kita mengalami salah satu yang di atas, maka kita terkena hadas kecil, dan cara mensucikannya ialah dengan melakukan wudu. B. Hadas besar. Hadas besar adalah segala sesuatu yang mewajibkan seseorang melakukan mandi wajib. Adapun hal-hal yang menyebabkan hadas besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, keluarnya air mani laki-laki, yaitu bagi laki-laki, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Yang kedua, haid atau datang bulan untuk perempuan, yaitu bagi perempuan dan biasanya terjadi dalam 1 bulan sekali. Yang ketiga, jima, hubungan antara suami dan istri. Yang keempat, nifas, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi dengan demikian, jika kita mengalami salah satu yang di atas, maka kita terkena hadas besar. Cara mensucikannya adalah dengan mandi besar atau mandi wajib. Yang selanjutnya ialah najis. Najis adalah salah satu hal yang membatalkan ibadah seorang muslim. Najis terbagi menjadi 3 macam, yaitu najis mukhafafah, najis mutawasitah, dan najis mughalladhah. Yang pertama, najis mukhafafah atau yang memiliki arti najis ringan. Contohnya ialah air kencing bayi laki-laki yang berusia di bawah 2 tahun yang belum makan selain air susu ibu. Cara mensucikannya dengan cara memercikkan air sekali percikan saja pada benda yang terkena najis. Meskipun masih terdapat bekas najis yang melekat, akan tetapi najis tersebut sudah dianggap bersih atau suci. Yang kedua, najis mutawasitah atau yang bisa disebut juga dengan najis sedang. Contohnya, kotoran manusia, kotoran hewan, darah, nanah, dan bangkai. Cara mensucikannya
cara membersihkan benda terkena najis, kemudian menyiram dengan air sampai bersih, baik itu rasa, bau, dan warnanya. Najis mutawasitoh atau najis sedang terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, najis hukmiyah. Najis yang kita yakini ada tetapi tidak tampak, baik zatnya maupun sifatnya. Contohnya, air kencing yang sudah kering sehingga sifatnya telah hilang. Cara mensucikannya ialah mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Najis mutawasitoh yang kedua ialah najis ainiyah. Najis yang masih ada zatnya dan sifatnya, baik itu rasanya, baunya, atau warnanya. Cara mensucikannya, membuang kotoran atau najis tersebut, mengalirkan air pada benda yang terkena najis. C. Najis mughalazoh atau najis berat. Contohnya ialah air liur anjing dan babi. Cara mensucikannya ialah dengan membasuh menggunakan air sebanyak 7 kali. Salah satunya dicampur dengan tanah atau debu. Anak-anak, sebagai umat Islam, kita harus senantiasa bersuci sebelum beribadah. Yang pertama, bersih badan. Badan kita harus suci dan bersih, yaitu dengan cara mandi dan berwudu. Yang kedua, bersih pakaian. Pakaian yang kita gunakan untuk sholat juga harus suci dan bersih. Selanjutnya, bersih tempat. Tempat yang digunakan untuk sholat dan beribadah juga harus suci dan bersih. Bersih badan, pakaian, dan tempat tidak hanya ketika melakukan sholat atau ibadah lainnya, akan tetapi harus diartikan dalam seluruh kehidupan. Di luar sholat, badan juga harus bersih. Bersih badan artinya terbebas dari kotoran dan najis. Bersih badan dapat kita lakukan dengan mandi dan berwudu, memotong kuku, menggosok gigi, dan lainnya. Bersih pakaian artinya segala sesuatu yang dipakai seperti baju, celana, peci, topi, tas, sepatu, sepeda, dan lainnya juga harus bersih. Bersih tempat seperti ruang tamu, ruang dapur, tempat tidur, tempat makan, tempat belajar, ruang kelas, tempat bermain, dan lain sebagainya juga harus bersih. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, berikut Bapak tampilkan doa untuk keluar kamar mandi atau WC dan doa masuk kamar mandi atau masuk WC. Yang pertama kita baca bersama-sama ialah doa keluar kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa afani. Segala puji milik Allah yang telah menghilangkan kotoran dari badanku dan yang telah menyejahterakannya. Anak-anak yang soleh dan soleha, jangan lupa ketika kita keluar dari kamar mandi atau keluar dari WC, dahulukanlah menggunakan kaki kanan. Kemudian doa masuk kamar mandi atau masuk WC. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan dan kotoran.
anak-anakku yang soleh dan soleha. Dan jangan lupa pula ketika kita memasuki kamar mandi atau masuk WC, hendaklah kita mendahulukan kaki sebelah kiri. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita anak-anak bersama-sama menyanyikan sebuah lagu yang kita adaptasi dari lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Kita nyanyikan bersama-sama. Kalimatnya sudah tertera di layar video ini. Marilah kita nyanyikan bersama-sama. Di sini bersih, di sana bersih, di mana-mana terlihat bersih. Di rumah bersih, di sekolah bersih, di mana-mana selalu bersih. La 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 la. Nah, anak-anakku yang soleh-soleha, demikianlah pelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Sekian pelajaran pada pagi hari ini, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya.